warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sejarah, perkenalkan saya Mary Amal Rahmadani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu sejarah yang ada di Eropa, yaitu mengenai apa sih itu revolusi industri. Mulai dari apa pengertiannya, apa dampaknya, apa tahapannya, apa latar belakangnya, dan bagaimana perkembangannya revolusi industri di Indonesia hingga kini. Langsung saja simak video berikut. Pembahasan yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri? Jadi revolusi industri merupakan perubahan besar dalam cara manusia memproduksi barang. Jika sebelumnya produksi dilakukan secara manual dengan tenaga manusia dan alat yang sederhana, maka sejak revolusi industri, produksi mulai menggunakan mesin dan teknologi. Perubahan ini bukan hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga mengubah pola hidup masyarakat, sistem kerja, dan struktur sosial secara menyeluruh. Selanjutnya, revolusi industri memiliki beberapa tahapan. Revolusi industri 1.0 dimulai di Inggris dengan penggunaan mesin uap yang mengubah produksi dari rumah tangga ke pabrik. Lalu tahapan kedua yaitu revolusi industri 2.0 ditandai penggunaan listrik dan produksi massal sehingga produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada revolusi industri 3.0 yaitu era digital dengan penggunaan komputer dan otomatisasi dalam proses produksi. Sementara itu, revolusi industri 4.0 ditandai dengan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data yang meningkatkan kecerdasan mesin namun juga memunculkan tantangan sosial baru. Selanjutnya, latar belakang terjadinya revolusi industri antara lain adalah pertumbuhan penduduk yang pesat, kebutuhan akan produksi massal, perkembangan perdagangan internasional dan kolonialisme, ketersediaan sumber daya alam, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Revolusi industri juga membawa berbagai dampak. Dari segi ekonomi, revolusi industri meningkatkan produksi massal, mendorong pertumbuhan kapitalisme dan memperluas pasar global. Dari segi sosial, terjadi urbanisasi besar-besaran, munculnya kelas buruh, serta perubahan struktur sosial masyarakat. Sementara dari segi lingkungan, industrialisasi menyebabkan polusi udara dan air, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Terakhir, revolusi industri di Indonesia. Pada masa kolonial, dampak revolusi industri masih terbatas dan lebih menguntungkan pihak penjajah. Industrialisasi di Indonesia mulai berkembang setelah kemerdekaan hingga saat ini. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menghadapi revolusi industri 4.0, terutama dalam kesiapan sumber daya manusia dan ketergantungan pada sumber daya alam. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa revolusi industri merupakan proses perubahan besar yang membawa kemajuan teknologi dan ekonomi, namun juga menimbulkan berbagai tantangan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan dan kebijakan yang tepat agar dampak positif revolusi industri dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Bye-bye.